Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, amin. Semoga tetap sehat selalu, diberikan kelancaran dalam setiap urusannya. Oke, baik lagi di channel Mang Adun ya. Kita masuk di sip aja lah. Ini ada beberapa informasi terkini yang udah gua kumpulkan buat ya mengisi kekosongan bisa ya kan, sementara nunggu penetrok itu hekatannya belum dimulai. Oke, kita selingan dulu aja sama informasi yang mungkin bisa menambah pengetahuan juga ya. Ini yang pertama dari Pinus Media, yaitu Node ya. Ayo lihat apakah negara Anda ada dalam daftar papan peringkat Node ya. Di sini gue lihat nggak ada Indonesia. Ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Ya ini kan mungkin ada tapi sedikit, makanya ini kan disebutnya yang peringkat teratasnya aja ya gitu. Terus kita lanjut ke yang ini gua ambil ke sini kenapa? Karena barangkali gitu kan. Gua sih bukan berarti mau mensugesti ya atau cuci otak, nggak juga. Tapi kemarin sempat di komen ya, masih dari dulu-dulu, dan kemarin masih ada yang bilang kalau PAI itu belum ada nilainya. Sebenarnya itu kalau menurut gua itu asumsi pribadi gitu loh. Jadi dalam komunitas sebisa mungkin asumsi pribadi itu boleh, cuman jangan terlalu dibesar-besarkan itu gitu loh. Yang penting kita ngelihat realnya itu ya. Nah ini gue lihat ke sini ya. Nigeria 100% toko di wilayah utara dibayar dengan PAI. Jika Anda melewati KYC, pergilah ke toko untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ini jelas kan? Bahwasanya bernilai. Yang belum bernilai itu ya mungkin di Indonesia yang belum merasakan barter peer to peer. Bagi pioner nih yang sudah merasakan barter peer to peer, beberapa waktu lalu ya ada yang sama mentok gitu kan, terus ada sama tanah. Itu udah bisa merasakan nikmatnya PAI ya gitu. Jadi ya gue bilang sih, kalau misalkan ada yang masih beranggapan PAI itu belum ada nilainya, itu kalau menurut gue asumsi pribadi aja ya. Terus apa kalau misalkan PAI ini bernilai gitu kan, dan bisa jadi uang atau bisa dibarter, apa itu asumsi pribadi juga? Kalau menurut gue sih enggak karena ini real gitu. Ini real, terbukti. Dan ini juga ada lagi masih ya, barangkali satu nggak kuat gitu. Makanya di sini dari Patrick ya, sekian teman saya membeli makanan untuk mendukung GCP. Teman saya pergi ke tempat kejadian untuk membeli makanan untuk mendukung GCP. Kerja bagus buat data di rantai. Ayo katanya gitu. Kan ya, ini jadi gini, kalau misalkan di antara kita ada yang bilang belum ada nilainya kan gitu boleh, tidak apa-apa. Tapi bagi yang ini teman-temannya ini ya, pionir yang lain yang sudah bisa beli makanan, ini jelas bernilai, udah jelas bisa barter dengan makanan ya. Jadi menurut kita nih nggak bernilai, menurut mereka bernilai banget ya. Seperti itu penjelasannya. Oke. Nah ini gua ada yang tadi miris banget dari Crypto Public ya, ekstrim banget asli. Aduh, ini katanya good morning pioners gitu kan, pelopor harus bertahan hidup di bawah tekanan ekstrim. Oke, kita pernah gua bahas juga perang logika atau kayak gitulah. Aduh, lihat ekstrim banget ini. Ini cuman sebuah gambaran ya, bahwasanya jika kita tidak hati-hati, terus tidak waspada gitu kan, tidak tenang, maka mengerikan sekali apa yang akan terjadi. Oke, ini buat selingan aja ya itu.
Sip, gua ambil cepatnya aja. Oke, kita bisa lihat. Mengerikan sekali itu. Wah, kalau gua udah gemeter lutut ya. Oke, nah ini kita masuk di P-Blockchain ya. Ada centang biru berarti keabsahannya bagus ya, atau legalitasnya bagus. Kita dibawa masuk untuk mengartikan. Nah, kemarin ada yang nanya-nanya soal P-Hackathon ya. Kita biar lebih jelasnya lagi. Terus ada Mbak siapa juga yang bilang bahwasanya Hackathon juga setelah Open Mainnet pun akan diadakan tetap. Jadi gak usah repot, gak usah kaget ya. Dan emang bener, itu logis banget karena untuk menghadapi segala macam persoalan, dan kalau ada peningkatan perangkat juga banyak hal yang bisa dilakukan di Hackathon ya. Gitu. Jadi kemarin langsung gue sematkan komentarnya. Thank you Mbak E. Oke, kita masuk di ini ya. Biar lebih paham lagi, kemarin kan di core team, di dashboard cuman ada sedikit clue atau ya itu pembahasannya ya. Sekarang lebih detailnya kita supaya lebih mengenal ya Hackathon tuh gimana. Oke, ini halaman beranda diperbarui dan Hackathon kuartal kedua direncanakan akan dimulai pada 1 Juni. Apa tujuan dari Hackathon yang sering diluncurkan oleh tim Inti.py? Tujuannya ya ini: 1. Menginspirasi aplikasi ekologi yang lebih baik. Ekologi Pi yang ada tidak dapat memenuhi sirkulasi Poppy Coin yang sangat besar. Juga tidak memiliki ekologi yang cukup baik untuk menarik perintis secara aktif bergabung dalam pembangunan ekologi Pi. Oke, gue setuju banget. Karena ampun ya, pokoknya gue ampun deh pokoknya. Ekologi, ekosistem, terus aplikasi utilitas itu nggak bisa nampung ya. Ada yang bisa nampung sampai ribuan bahkan jutaan, ya silahkan saja. Tapi kan yang dibutuhkan sama core team, yang dimaksud di sini ini penampungan secara GCP itu loh ya. Makanya mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu. Jadi tidak dapat menjadi daya tarik gitu kan. Kalau misalkan ada yang utilitas kayak P-Chain Mall, kalau misalkan GCP, wah udah berbondong-bondong orang itu belanja ya. Cuman kan ya mereka juga pengen untung. Ya itu setelah apa sih namanya, kira-kira buat kesepakatan bersama aja, silahkan saja. Kalau gue sih nggak ngelarang, silahkan, suka-suka lah ya. Oke, yang kedua, mempromosikan inovasi teknologi ya. Kegiatan Hackathon mendorong peserta untuk menunjukkan kemampuan teknis dan pemikiran inovatif mereka, serta mempromosikan pengembangan jaringan Pi dengan mengembangkan aplikasi, alat, atau solusi baru. Ini membantu merangsang pemikiran inovatif atau membangun ya, memanfaatkan energi teknis potensial, dan mempromosikan pengembangan lebih lanjut dari ekologi jaringan Pi. Oke, kalau yang gua kutip dari sini termasuk teknis di core team ya. Jadi nambah-nambah, kan ada kemarin tuh mau nambah karyawan katanya, sepertinya seperti itu. Cuman core team tidak membicarakan secara langsung gitu loh. Jadi kekurangan apa saja sih teknis atau kayak kemarin karyawan gitu kan, sampai beredar kabar sempat itu Tuan Timothy Lee katanya bermuka dua. Gue nggak tahu, itu cuman ya mudah-mudahan hoax ya. Banyak masalah lah intinya di tim yang tidak kita ketahui. Oke. Terus yang ketiga, kita masuk di yang ketiga dulu. Kumpulkan umpan balik dan tingkatkan. Hackathon adalah platform terbuka yang dapat menarik pengembang dan pakar teknis dari seluruh dunia untuk berpartisipasi. Melalui umpan balik peserta dan solusi yang diusulkan, tim inti dapat memperoleh pendapat dan wawasan yang berharga untuk meningkatkan fungsional dan kinerja jaringan Pi, serta meningkatkan pengalaman pengguna. Oke, jadi ada apa sih namanya, umpan balik ya itu. Terus
solusi juga diberikan kepada Kortim ya. Kita tahu Kortim sangat membutuhkan gitu loh dari partisipasi ini. Oke. Yang keempat, partisipasi dan motivasi komunitas. Kegiatan hackathon dapat menarik lebih banyak anggota komunitas PAI untuk berpartisipasi dan merangsang semangat dan antusiasme mereka terhadap jaringan PAI. Partisipasi komunikasi semacam ini dapat mendorong kohensi apa ya, gue nggak tahu, dan aktivitas komunitas, memperkuat kerjasama dan kolaborasi komunitas, dan bersama-sama mempromosikan pengembangan jaringan PAI. Oke, jadi untuk memotivasi ya komunitas itu, terus mendorong aktivitas juga. Yang kelima ya, menjelajahi skenario aplikasi baru. Oke, kegiatan hackathon menyediakan platform untuk menjelajahi skenario dan memungkinkan aplikasi baru. Peserta dapat membuat berbagai aplikasi yang menarik dan bermanfaat berdasarkan karakteristik dan keunggulan jaringan PAI, memperluas bidang aplikasi jaringan PAI, dan memungkinkan lebih banyak orang memperoleh manfaat dari teknologi ekologi jaringan PAI. Oke. Kita lanjut ya. Ini kayaknya di C++ nggak apa-apa lah. Kayaknya kita kena ajan dulu ya. Nanti setelah ajan gua lanjut lagi. Oke. Oke, kita ajan dulu. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah udah ajannya selesai. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya buat semuanya bagi yang menjalankan. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini dari Europe ya. Hackathon, keterangannya juga tambahan ya. Hackathon adalah acara pengodean sosial yang menyatukan pemrogram komputer dan orang-orang berkepentingan lainnya untuk meningkatkan perangkat lunak. Tidak ada hubungannya dengan pembukaan mainnet dan KYC. Gitu katanya ya. Ini bukan kata gua, jangan ya mungkin dibahas juga masalah open mainnet gitu. Tapi yang gua ambil dari bahasa sini, ada istilah orang-orang berkepentingan. Sepertinya nih orang-orang yang para pemimpin komunitas atau utilitas ya, maksud gue itu akan dipanggil atau ya ikut berkumpul lah ya gitu. Oke, kita lanjut. Ini dari Network Update. Tim inti belum menginformasi open mainnet dan siapapun yang mengklaim sebaiknya adalah salah satu dan atau berbohong. Gimana sih? Sebaliknya ya, bukan sebaiknya. Sebaliknya adalah salah satu dan atau berbohong. Jauhi grup WhatsApp yang mempromosikan informasi yang salah ini. Oke, yang nggak bisa dijauhi, namanya kita gabung ya. Kalau misalkan kita gabung gitu, ya maksudnya jauhi itu informasinya ya. Kalau grup WhatsAppnya kita tetap gabung. Kadang bahasa-bahasa itu harus benar-benar jelas ya gitu. Oke. Gue sih nggak muluk-muluk masalah open mainnet lah. Open mainnet mah nanti juga nggak usah jauh-jauh, di dashboard itu akan diumumkan kok gitu. Dan Dr. Nicholas itu punya ruangan khusus gitu loh. Masa sih dalam hal hari yang bersejarah seperti itu tidak membuat pengumuman? Nggak mungkin Kortim. Kortim juga pengen juga open mainnet gitu kan. Oke, kita lanjut. Ini ada yang lagi sholawatan, ganggu ya. Mudah-mudahan ganggu nggak nih. Nah, kita ini dulu deh. Stop lagi ya. Ntar gua skip. Oke, kita lanjut. Sorry banyak iklan ya. Maklum, gue masih pemula ya. Tapi juga pemalu. Gak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Yang penting informasinya itu jos. Kita ini dari BSC News. Dengan daftar terbarunya, Forbes mengakui potensi besar Kortim sebagai aset digital teratas.
mempelajari lebih lanjut tentang pengakuan network dan perjalanan untuk menjadi proyek teratas di ruang kripto. Itunya nggak penting, tapi ada nih yang menarik dari Fiamen Arsyad ya. Beberapa institusi yang tertarik dengan Pi telah menetapkan harga yang sangat rendah untuk jaringan rumah Pi berdasarkan pengaruh mereka sendiri, membuat banyak penambang frustasi. Sekali lagi, harga Pi berasal dari konsensus mayoritas penambang. Hak harga yang diberikan oleh proyek Pi kepada para penambang. Ambil hak ini. Ambil kesempatan kekayaan Anda, ciptakan kekayaan untuk diri Anda sendiri. Anda mungkin hanya memiliki kesempatan ini dalam hidup Anda. Persetan dengan institusi-institusi yang mengganggu lalu lintas Pi. Kata-kata mereka seperti pelepasan angin. Oke, gua nggak tahu Fiamen Arsyad sampai kesel banget gini, cuman emang gua perhatikan dipermainkan ya. Setelah gua cek ini dari Facebook, terus masuk ke Twitter, gua cari, ternyata bener. Kemarin kayaknya bukan 2480 kata gua. Pas gua cari, bener 2466, terus 2475, sampai rekor tertinggi 2493. Ya, yang jelas itu mah ya itulah ya, nggak usah dibahas, maksudnya nggak usah diperpanjang, cuman itu untuk mengingatkan saja ya, kalau harganya itu bukan seperti itu. Oke, kita sama-sama berharap, sama-sama mendoakan ya, mudah-mudahan core team kuat, Dr. Nicholas keluarga kuat, semuanya pioner juga diberikan kekuatan, amin. Tetap positive thinking. Oke, kalau yang namanya kita bertahan itu memang tidak mudah, tapi dengan kesabaran mudah-mudahan kita bisa ya, diberikan kesabaran, amin. Oke, cuman klik petir aja sih. Yang penting kalau misalkan ada yang jadi vendor ya bagus, syukur gitu kan. Ada yang berkontribusi lebih ke Pi, alhamdulillah, gue support ya. Oke, udah semua informasinya. Nanti bakal gue lanjut di informasi yang akan datang ya. Oke, thank you buat semuanya ya. Nih yang udah like, comment, subscribe juga. Sorry kalau misalkan gue agak telat-telat balas komentarnya ya. Maklum kesibukan sama punya rutinitas atau aktivitas juga ya. Gue mengadu nih, pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.